Kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu.
Google Chrome nih dari sini ke lah. Chrome gitu. Silakan Bapak. Oh, siap. Siap. Bapak kita punya. Siapa ya? Aero, masih ada dia. Masuk. Jadi apa dia? Sekarang dan Pol Eko Heri beserta rombongan. Dan ini Bapak, sekarang kita menuju acara yang akan kita laksanakan. Kita mulai dengan pengguntingan pita sebagai tanda akan dimulainya acara kita pada hari ini, dan sekaligus mungkin akan menandai kegiatan peribadatan di musola ini akan dijalankan secara rutin. Kepada Bapak Irjen Pol Eko Heri beserta rombongan, kami silakan Bapak untuk Pol Solihin dan Brigjen Pol Juni pengguntingannya disilakan. Silakan Bapak. Kita hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk masuk ke bagian dalam musola. Diikuti oleh Bapak Kades beserta bapak-bapak yang lain. Silakan Bapak, kita masuk ke dalam bagian musola untuk melaksanakan peresmian musola pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Eko Heri MM. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Solihin. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Juni. Yang terhormat Bapak Kompol Aan Sumardi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Manggun beserta perangkat. Yang terhormat Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang sempat hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Mari selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di sore hari ini kita dapat menghadiri peresmian
Musola Al-Hidayah, Dusun 4, Desa Mangkul, Kecamatan Lahat, di mana dalam hal ini telah kami susun rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan pembangunan musola, yang keempat sambutan Kepala Desa Mangkul, yang kelima pengarahan sekaligus peresmian musola, yang berikutnya peramalan-peramalan, dan diakhiri dengan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, marilah kita buka rangkaian acara kita pada sore hari ini dengan pembacaan lafaz basmalah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, sejenak kita dengarkan bersama, kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Bapak Bribka Citra Alfian. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran Karim tadi akan memberikan selalu kepada kita hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut ini kita dengarkan laporan pembangunan musola Al-Hidayah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aibtu Sirajudin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita banggakan Komandan Diktat Jenderal Diktat. Selamat datang Profesor Dr. Eko Ibrahim SMM. Bapak Ibu, beliau saat ini sebagai pelaut internal SRMS. Jadi alhamdulillah beliau pernah menjadi Kapolres kami, pernah menjadi Kapolda kami, dan sekarang tetap peduli dengan Kapolda. Amin. Allahumma amin. Kemudian bersama beliau juga telah hadir Wakapolres kami pada masanya,
Izin Jenderal. Kami teringat dengan Jenderal waktu kami masih baca, masih serda. Kata Jenderal, tajam tidak melukai. Masih ingat kami Jenderal. Cepat tidak mendahului, pintar tidak menggurui. Itulah namanya anak buah. Izin Jenderal masih terima sampai sekarang. Hadir juga Jenderal Pak Juni, izin. Beliau adalah Dirlantas Polda Sumsel. Kami baru keluar dari komunitas lalu lintas sebenarnya. Waktu Jenderal selaku Kapolres kami masuk di komunitas lalu lintas, beliau pensiun, kami baru keluar. Jadi 17 tahun Jenderal kami di komunitas lalu lintas. Sebuah pengalaman yang luar biasa di Kopel Putih. Jadi itulah barokahnya jadi anak buah Pak Eko. Ya, amin ya. Amin. Allahumma amin. Yang hadir juga bersama kita Bapak Kapolres Polres Lahat, Pak Kompol Aan Sumardi. Selamat datang Bapak. Kemudian Pak Kades Manggul, Pak Hermansyah. Selamat datang Bapak. Bapak Kadus Dusun 4, Pak Peter Hamles. Dari Kementerian Agama hadir Pak Dr. Andes Haji Muhammad Gadil Sakni MM. Beliau ini Bapak tiap tahun antar jemput jemaah umroh dan jemaah haji. Beliau mantan kasih haji umroh Kabupaten Lahat dan beliau punya travel umroh. Sebelahnya ada Pak Bustami Sage, Ketua Masjid Pemuka Masyarakat. Kemudian hadir juga senior kita Kapolsek Kota. Selamat datang Manan. Yang paling sudut anggota dewan terpilih dari PDIP. Kak Marwan, selamat datang. Tokoh agama, Pak Madi, dan juga para senior kami dari Polres Lahat yang hadir. Yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, Kak Irsan dan Bang Momin juga yang hadir. Dari Polres Marinim juga hadir. Bos Profil juga hadir ini, Pak Jainal. Alhamdulillah Jenderal profil kita itu hasil karya dari Pak Jainal dari Bandung. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami awali bahwa kami melaporkan kepada Jenderal pada bulan Juli 2023. Kami awali dengan memasukkan batu bata di sini karena sudah 1 tahun fondasi dan tiang masyarakat mengharapkan percepatan rumah ibadah Jenderal. Jadi sudah 1 tahun tanpa fondasi dan tiang. Sistemnya gotong royong, ada semen dibangunkan, ada besi dianyam. Jadi kami laporkan ke Jenderal pada Juli 2023. Alhamdulillah pada bulan 2 2024 selesai gedung utama. Jenderal menanyakan kepada kami apakah sudah bisa diresmikan. Saya sampaikan mohon maaf Jenderal, tempat wudhu dan kamar mandi belum ada. Akhirnya dibangun kembali dan sampai sekarang alhamdulillah peresmian. Dana pribadi dari Jenderal 90% dari Jenderal kebanggaan kita, Jenderal Eko Ibrahimi 90%. Ini adalah ibarat kata durian runtuh bagi masyarakat di Bina Insani. Alhamdulillah 4 tahun rencananya musola ini ditempati, namun pada tarawih tadi sudah mulai aktif, anak-anak sudah bisa belajar mengaji dan bapak-bapak sudah sholat 5 waktu di sini. Alhamdulillah. Kedepannya masyarakat berharap mungkin setiap tahun bapak bisa mampir di sini kembali, artinya tersiratnya bapak didoakan semoga panjang umur selalu oleh masyarakat biar dapat hadir kembali di sini. Ya. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia pembangunan. Mungkin di sana sini kami dalam bekerja sama dengan rekan-rekan di sini ada banyak kekurangan. Mungkin di sana sini ada banyak tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya maupun material barangnya di sini. Kami sekali lagi mohon itu diikhlaskan dan semoga menjadi amal jariah kita, amal jariah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin.
Demikianlah laporan singkat kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Apabila ada kesalahan di sana sini, itu adalah pribadi dari kami dan kebenaran hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan oleh panitia pembangunan Pusat Hidayah. Berikutnya Bapak Ibu Hadirin sekalian, kita dengarkan bersama kata sambutan dari pemerintahan Desa Manggul yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Manggul. Kepada Bapak Hermansyah, waktunya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Jenderal Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri MM beserta rombongan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh panitia pembangunan Masalah Al-Hidayah di Desa Manggul ini. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Irjen Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri MM, kami atas nama pemerintah Desa Manggul dan seluruh masyarakat Manggul kagum dan bangga dan ucapan terima kasih kepada Bapak yang telah sudi membantu di dalam pelaksanaan pembuatan masalah yang kita sayang ini, dan sama-sama alhamdulillah syukur pekerjaan menurut kami hampir sempurna. Di sini juga sekali lagi Pak, atas nama masyarakat Desa Manggul kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ucapan terima kasih lagi kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama kompak di dalam pelaksanaan pembuatan masalah ini. Terkhusus juga ucapan terima kasih lagi kepada bagi yang telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masalah ini. Kami atas nama masyarakat mendoakan ke seluruh donatur pewakaf tanah, mudah-mudahan seluruh amal perbuatan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkati untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya sambutan singkat daripada kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama pengarahan dari Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri S. Magister Manajemen selaku donatur dari pembangunan Mushola Al-Hidayah. Dan nanti mohon Bapak perkenan langsung untuk juga peresmiannya. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakapolres Lahat pada masanya, Pak Brigjen Pol Purnawirawan Solihin, tahun 2000 beliau menjadi Wakapolres, 24 tahun kemudian kembali lagi di sini. Yang kau hormati Pak Dirlantas Sumatera Selatan pada waktunya, pada masanya dulu, Brigjen Pol Profesor Pak Juni, Pak Kabakop yang saya hormati, Pak Pengkolaan, Pak Kapolsek Kota, Pak Suwandi, teman-teman dari Polri yang hadir pada kesempatan yang tak saya sebutkan satu-satu. Kemudian dari Pak Kepala Desa Manggul, kemudian juga Pak Kepala Dusun 4, Pak Peter Carles, Pak Ketua Agama, Pak Basumi, Pak masih. Kemudian dari Kementerian Agama Wakil Lahat, Pak Dr. Muhammad Gani Sultan Sakarini MM,
para panitia yang hadir pada kesempatan sore ini, Bapak dan Ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka meresmikan penggunaan daripada mushola Al-Hidayah. Saya pikir di dunia ini nggak ada peresmian mushola yang didatangi sampai 3 jenderal. Itu luar biasa ya. Terima kasih Pak Solihin, Pak Juni yang mau bersama-sama saya untuk hadir di tempat ini. Dulu waktu saya masih jadi Kapolres, itu Pak driver SWAT, Hah? Bukan, driver lalu lintas itu yang Aswat pernah menawarkan ke saya, belilah tanah di lahan ini Pak. Ini banyak batu baranya. Iya, jauh nih ya lahan ini. Kapan lagi aku nak kembali? Gak mungkin lagi. Gak taunya Tuhan itu kita nggak pernah tahu ya. Kalau saya jadi Kapolda mungkin lebih dari 15 kali saya hadir ke sini. Saya pensiun pun masih juga bisa ke sini. Artinya inilah lahan pembabat untuk kita. Ya, dulu orang kalau lari takut, artinya latihan hati tabah. Ternyata setelah kita ke lari itu nikmat sekali. Buktinya ini bapak-bapak itu pensiun pada nggak ada yang pindah. Apa yang bisa mana apa yang bisa? Nggak mau pindah dia. Pak Bahir juga nggak mau pindah. Semua nikmat di lahan ini. Ya tergantung bagaimana kita memandangnya. Bu Sri ini udah kemana-mana. Oh, udah pindah ke Jambi, balik lagi ke sini. Untung dulu yang punya Mabes Polri itu Bu Sri, jadi bisa balik lagi ke sini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebenarnya bukan memberi pengarahan, tapi mungkin sekedar sharing saja dan sekaligus bersyukur atas kita bisa bersilaturahmi ini. Karena nikmat yang paling hebat di dunia ini sebenarnya dari nikmat silaturahmi. Gak kebayang saya bisa hadir di sini lagi ini. Saya tidak pernah kebayang. Kebetulan ada pembangunan musola ini hanya adalah jalan Allah saja. Bukan karena saya ingin berderma dan seterusnya. Ini hanya jalan Allah saja. Ini juga ada guru saya Pak. Ini Pak Aritonan, guru SMA saya, guru ngajar kimia dulu Pak. Ya, ini gurunya dia juga ini, gurunya Mas Wardi. Ya, dulu saya kasih nilai 7 di kimia ada emang saya nggak bisa kimia. Kalau saya minta kimia jadi ahli bom Pak. Nah, ini guru saya ajak, ya. Paling tidak saya sudah membahagiakan guru saya. Kembali kepada yang saya katakan tadi silaturahmi, suatu hal yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu mengalahkan semua. Silaturahmi itu mengalahkan pangkat, jabatan, kedudukan. Kami bertiga satu alma mater dan pensiunnya juga hampir sama. Kami bisa berkumpul kemari, bisa kumpul berkomunikasi karena silaturahmi. Saya dengan teman-teman, ini ada Marwan. Gimana Marwan? Tangan Dewa. Itu bisa ke sini juga karena silaturahmi. Jadi sekali lagi silaturahmi lebih penting. Sama. Hanya ada Pak Umang yang di Taliban atau di Pulau enggak ada di Maluku kalau nggak pas. Taliban atau apa sebutannya? Saya lupa. Samlaki. Ya, ada juga yang lain-lain, ada Pak Apiak juga, ada Pak Ahad, banyak orang yang membantu menyumbang ini semua. Inilah kebersamaan kita, bentuk nyata daripada kepedulian kita. Ini tidak akan bisa terwujud tanpa ada kerja keras daripada panitia. Saya hanya ingin sekedar sedikit memberikan yang saya punya, tapi semua ini karena teman-teman semua, bukan karena saya. Dan tolong yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan musola ini berikutnya. Ini tidak hanya musola yang berdiri bagus, tetapi tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan agama atau kegiatan yang lain. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ini bukan musola panitia, musola siapa bukan, tapi musola kita semua yang ada di sini. Gunakan ini tidak hanya untuk ibadah, tapi juga untuk kemaslahatan umat, untuk rapat, dan silahkan dimanfaatkan. Mudah-mudahan nanti yang belum selesai secara perlahan kita rame-rame kita royok sehingga ini lebih rapi lagi. Tapi paling tidak ini adalah sebuah awal yang luar biasa. Pak Sirajudin sebagai ketua pembangunan dan teman yang lain sudah menggunakan waktu, tenaga dan juga biaya pikiran untuk membangun ini.
Saya bersyukur bisa ikut bersama-sama dengan teman-teman. Saya bisa diajak untuk bersama-sama membangun rumah Allah ini. Tadi Citra ya, Citra Alfian, ingat namanya. Itu menjelaskan dalam apa yang dibacakan dalam Al-Quran tadi. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Yaitu dalam surat 31 kalimat yang diulang oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita melihat kepada orang-orang bakat, seperti orang yang berhasil, kita seolah-olah tidak merasa, wah, tidak bersyukur gitu. Saya bintang 2, udah paling hebat di kampung saya. Tapi kalau saya lihat ke atas, banyak sekali orang bintang 3, bintang 4, atau bintang 7, kepala seperti itu. Tapi kalau saya melihat pada diri yang di bawah, saya sudah hebat. Itulah Allah memberikan atau mengingatkan kita sampai 31 kali. Nikmat mana lagi yang kau bisa datang dari Allah? Umur bisa seperti ini, kita masih bisa bertemu. Ya. Tidak semua orang bisa berdiri di sini pada saat yang sama. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit macam-macam semua. Kita doakan ini mantan Kadis Panggul yang sebelumnya, Pak Hero, dengan saya mudah-mudahan beliau sembuh. Ya. Ini adalah salah satu kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita. Tapi kalau kita melihat ke atas terus, kita tidak akan pernah bersyukur. Kita selalu memberikan kesempatan pada kami untuk sekedar bersama-sama membangun rumah Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Kemudian yang berikutnya, saya juga mau pamit. Insyaallah awal Mei ini saya bersama keluarga akan berangkat haji. Dulu tahun 2004 saya berangkat haji dari Lahat. Saya tidak pernah ikut yang namanya manasik karena saya di Lahat sibuk. Jadi saya berangkat saja dengan gaya saya sendiri, padahal saya nggak tahu apa-apa. Saya pikir yang namanya Bukit Sapa, Bukit Marwah itu betul-betul mungkin seperti ini. Ternyata wah, ini enak sekali. Kenapa? Ini juga salah satu pembelajaran untuk kita bahwa kita dalam melakukan sesuatu ada persiapan. Tapi karena saya waktu Kapolres, jadi walaupun salah merasa benar aja. Banyak orang yang ikutin saya semua, padahal saya juga nggak tahu apa-apa. Tapi Allah membimbing saya untuk sesuai dengan aturan yang ada. Jadi saya nggak salah. Tetapi saya ingin mengatakan lebih baik teman-teman yang akan haji atau umroh belajar dulu, supaya nanti di sana tidak kebingungan dan seterusnya. Saya termasuk salah satu orang yang waktu itu kebingungan. Cuman karena saya waktu tidak kelihatan, karena saya polisi jadi nggak kelihatan bingungnya. Dan anehnya saya ketemu dengan orang tua dari, saya nggak tahu lupa anggota tebing waktu itu, ketemu di Mekah, dia bertanya, Pak Kapolres, ngapain di sini Pak? Kira saya ngatur lalu lintas apa di sana. Saya bilang kok ya haji lah kalau ke Mekah. Dia saking kagetnya kok ada Kapolres naik haji gitu kan. Biasanya kan Kapolres nggak pernah, mungkin dulu jarang Kapolres naik haji. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ilmu kita harus terus belajar. Tidak ada kata terlambat. Ini kesempatan belajar untuk adik-adik kita ngurus masjid dan ngurus musola. Ajari adik kita, anak-anak kita untuk belajar minimal belajar Al-Quran, belajar adab, belajar kesopanan dan seterusnya. Yang tua-tua nggak usah takut. Belajar lagi masih banyak, kita masih banyak kekurangan. Saya nggak pernah takut untuk belajar. Saya dapat profesor, dapat apa, bukan karena saya pintar, tapi karena orang nggak ada yang mau aja. Orang suruh belajar nggak mau saya belajar. Akhirnya saya jadi seperti ini. Tapi sekali lagi bukan berarti gelar dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita sudah hebat tidak. Tadi dalam Arafah tadi, bagaimana kita bersyukur dengan segala yang kita dapat ini. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Saya mohon maaf kalau waktu juga mungkin sekian karena waktu itu schedule-nya banyak sekali. Saya hari Minggu setelah pulang dari sini jam 00.30 saya sudah ada ke Papua. Tapi saya bahagia, bangga bisa berada di sini. Saya masih bisa melihat kota Lahat yang dulu orang nggak suka dengan Lahat itu, nggak suka, takut dihindari. Itu kalau orang Polda, kalau dapat Lahat langsung stres dia. Beratnya 170 kilo, begitu masuk Lahat jadi 50 kilo. Tapi kalau kita masuk Lahat senang. Karena apa? Karena kita bersyukur. Mudah-mudahan Lahat ini memberikan makna yang luar biasa bagi kita semua. Dan teruslah berbuat kebaikan, tebarkan terus kebaikan. Insya Allah apa yang diperlukan di dalam oleh Allah sebagai amal kebaikan kita.
Sekali lagi saya mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi kemaslahatan kita bersama. Tolong dijaga musola ini. Ini musola punya kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan penyerahan kunci musola kepada pengurus musola Al Hidayah. Silakan perwakilan pengurus. Ya. Sebentar, Pak. Iya. Nah. Terima kasih Bapak Jenderal. Allah wabarakatuh. Para hadirin sekalian, kita mohon ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan peramalan, mudah-mudahan musola yang baru saja diresmikan oleh Bapak Jenderal Profesor Dr. Eko Indra Heri ini memberi berkah dan manfaat bagi kita semua. Dan juga tidak lupa sebelum kita melakukan peramalan, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan para donatur yang telah menginfakkan dari sebagian hartanya dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, dihindarkan dari segala bala dan bencana. Bismillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita bacakan Fatihah. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal, mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji, wajib haji, rukun haji, sehingga mulai dari keberangkatan sampai pulang dalam keadaan sehat walafiat sehingga mendapatkan berkah haji mabrur dan mabrur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di bawah naungan kasih dan sayang-Mu, kami tengadahkan tangan bermohon doa berharap ijabah, mengiringi rasa syukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allahumma innaka tasma'u kalamina wa ta'lamu sirran wa alaniyatan wa la yakhfa 'alaika syai'un min amrina. Ya Allah ya Rabbal alamin, peresmian mushola Al-Hidayah ini adalah merupakan wujud dari kesungguhan hati kami untuk senantiasa mengkondisikan tempat, ruang dan waktu kami warga sekitar ini
dalam berinteraksi, belajar menambah ilmu agama, memantapkan pemahaman, memperluas wawasan agar terhindar dari paham-paham yang radikal. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, ya Allah, tak sepadan dengan amal pengabdian kami kepadamu. Karenanya ya Allah, ampunilah semua dosa dan khilaf kami. Ampunilah pula semua dosa dan khilaf ibu bapak kami. Ampuni juga semua dosa dan khilaf para pemimpin syuhada pahlawan bangsa kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara peresmian Mushola Al-Hidayah pada hari ini. Dan untuk itu marilah kita tutup dengan pembacaan lafaz hamdalah. Kami akhiri. Sekali lagi Pak ya, itu Pak ya. 1, 2. Yang diberi bantuan. Oke Bapak, terima kasih. Dilanjutkan dengan penanaman pohon Bapak di halaman Mushola Al-Hidayah. Silakan Bapak, silakan. Pak Jenderal, lewat sini kalau sedangnya di sini boleh Bapak. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, Kalau berdua jangan berbuang. izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku manusia yang takut neraka.
juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat.